Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan pemirsa sekalian, kembali kita bertemu dalam acara kajian bahasa Arab yang akan diambil dari kitab Alfiyah Ibnu Malik, sebuah kitab tentang tata bahasa Arab. Dan hari ini akan dibahas tentang naibul fa'il. Naibul fa'il. Naib itu artinya pengganti, ya. Udah jadi bahasa Indonesia tuh, naib. Fa'il itu pengganti dari fa'il. Pengganti dari subjek, pengganti dari kata yang menjadi subjek di dalam kalimat, ya. Dan bait yang akan kita bahas adalah bait yang ke-242 dari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Teksnya akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yanubu maf'ulun bihi an fa'ilin fima lahu kanila khairuna ilin. Terjemahannya, yanubu itu artinya menggantikan. Naib itu fi isim fa'il, yanubu fi'il mudhari. Yanubu naba yanubu. Maf'ulun bihi, maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek, ya. Oh iya, maf'ul bih itu objek. Jadi objek itu bisa menggantikan subjek. Maf'ul bih itu objek. Kalau fa'il itu subjek, ya. Hanya kalimatnya kalimat verbal, bukan kalimat nominal. Artinya di dalam sebuah kata yang awalnya adalah fi'il, ya. Jadi kita bicara dalam kalimat verbal, dalam jumlah fi'liyah, di mana maf'ul bih itu bisa menempati kedudukan fa'il. Gitu ya. Nanti akan dijelaskan syarat-syaratnya Pak seperti apa. Fima lahu kanila khairuna ilin. Fima di dalam kalimat contoh kanila, contohnya adalah nila khairuna ilin. Nah, nila khairuna ilin. Nila itu artinya telah diperoleh. Kalau nala kan memperoleh, kalau nila diperoleh. Khairu nailin, perolehan yang paling baik. Nah, gitu ya. Jadi di sini maf'ul bih atau objek yang menduduki tempat subjek. Keterangannya, fa'il dapat dibuang, ya, yanubu. Kemudian kedudukannya diganti, ya nubu itu diganti oleh maf'ul bih. Jadi maf'ul bih mengganti posisi fa'il. Boleh, ya boleh gitu. Syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya yang umum itu kalau fi'ilnya dijadikan pasif. Majhul, artinya majhul. Kalau doroba kan memukul. Nah, doroba digantikan menjadi pasif menjadi duriba. Nah, kalau fa'ilnya dijadikan pasif, doroba jadi duriba, maka maf'ul itu bisa menggantikan kedudukan fa'il. Contoh, doroba Zaidun Amron. Doroba fi'il, Zaidun fa'il, Amron maf'ul bih. Nah, Amron ini maf'ul bih ini bisa menempati kedudukan Zaidun, mendekati fi'il. Doroba Zaidun Amron. Nah, Amron ini boleh menempati tempatnya Zaidun dengan syarat dorobanya dipasifkan dulu.
jadi duriba, dan fa'ilnya hilang, nggak disebutkan gitu. Jadi fa'ilnya hilang, kemudian maf'ul bihnya menggantikan posisi fa'il, bunyinya menjadi duriba amrun ya. Yang semula amron, doroba zaidun amron. Nah, zaidnya dihilangkan nih, nggak usah disebut, nggak perlu disebut. Yang perlu disebutnya amron. Tetapi dalam posisi ini, maka amron itu berhak menduduki posisi fa'il, termasuk cirinya, yaitu menjadi marfu. Jadi duriba amrun, udah. Duriba amrun itu, duribanya fi'il, amrunnya itu maf'ul bih yang menduduki posisi fa'il. Kalau maknanya sih sama, dia tetap objek gitu. Dia tetap maf'ul bih, tapi posisinya ada di dalam posisi fa'il, sehingga disebut sebagai maf'ul bih, sebagai maf'ulun bih ya. Sehingga dia disebut sebagai naibul fa'il, penggantinya fa'il gitu. Jadi kalau di i'rabkan doroba fi'lun duriba ya, duriba fi'lun madin majhulun, karena bunyinya jadi duriba dan maknanya menjadi dipukul. Nah, siapa yang dipukul? Amrun, jadi amrun kan. Zaidnya nggak diperlukan di dalam kalimat itu. Pokoknya si Amr dipukul gitu. Nah, jadi posisi maf'ul bih itu di situ menjadi naibul fa'il, bukan fa'il. Karena kalau fa'il kan pelaku. Dia itu kan objek. Tapi karena fa'ilnya nggak disebutkan, maka posisi maf'ul itu berdekatan dengan fi'il dan fa'ilnya dibuang karena nggak diperlukan dalam kalimat itu, maka hak atas maf'ul bih itu hak marfu ya sebagai fa'il diberikan kepada maf'ul bih sehingga dia posisinya menjadi naibul fa'il, pengganti fa'il gitu ya. Contoh di sini nila khairu nailin. Nila khairu nailin. Nila itu bentuk pasif dari nala. Nala itu memperoleh ya. Kalau memperoleh kan berarti fa'ilnya harus disebut siapa yang memperoleh. Nila diperoleh ya, sekarang disebutkan jadi nila itu diperoleh, didapat. Lalu khairu nailin ini menjadi naibul fa'il sebab dia dasarnya dia itu menjadi objek kan. Kalau disebutkan misalkan fa'ilnya jelas, nala zaidun khaira nailin. Zaid memperoleh sesuatu yang baik. Nailin, khaira nailin. Jadi awalnya khaira nailin itu khairanya mansub. Karena dia menjadi objek, menjadi maf'ul bih. Tapi sementara fa'ilnya apa? Zaid. Si Zaid memperoleh sesuatu perolehan yang baik. Khaira nailin. Nailin itu barang ya, barang yang diperoleh. Khaira nailin, sebaik-baik barang yang diperoleh. Sehingga sebaik-baik perolehan gitu. Nail. Iya, khairanya mudhof, nailin mudhof ilaih. Nah, begitu zaidnya tidak dipentingkan, ya, dihilangkan, maka khaira nailin itu posisinya menempati posisi zaid. Sehingga dia diberikan harokat marfu. Gitu. Dan sebutannya di dalam kalimat dia menjadi naibul fa'il. Kalau zaidnya disebut,
maka kata khairu nailin itu maf'ul bih. Dia maf'ul bih. Begitu fa'ilnya dihilangkan, zaidnya dihilangkan, dan langsung khairu nailin berdekatan dengan nala, dengan nila, ya kan sekarang bentuknya jadi nila, bukan nala lagi. Nila itu diperoleh. Maka khairu nailin itu dalam struktur bahasa Arab itu posisinya menjadi naibul fa'il, sehingga artinya menjadi diperoleh sesuatu perolehan yang baik. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia dia posisinya menjadi fa'il kan, sesuatu yang paling baik itu telah diperoleh. Siapa yang memperoleh nggak disebutkan di sini karena dianggap nggak penting gitu ya. Jadi ini adalah penjelasan tentang naibul fa'il. Jadi naibul fa'il itu adalah bentuk lain dari fa'il sebetulnya. Cuman karena fi'ilnya dijadikan pasif, maka dalam kalimat itu tidak perlu lagi fa'il. Misalkan presiden membangun jembatan. Nah, presiden membangun jembatan. Membangun itu kan fi'il. Presiden fa'il. Jembatan maf'ul. Nah, sekarang membangunnya diubah menjadi dibangun. Sehingga jembatan itu berubah posisinya ke dalam fa'il. Saya presidennya nggak usah disebut. Jembatan dibangun, udah. Ya gitu. Jadi dibangunlah jembatan. Nah, jadi jembatan di situ karena digeser, karena fiilnya dipasifkan, membangun jadi dibangun. Jembatan itu beralih ke posisi fa'il dan dia dalam bahasa Arab disebut sebagai naibul fa'il, bukan fa'il gitu. Nah, gitu ya. Iya, karena dia menjadi diposisikan ke fa'il, maka hak sebagai fa'il diberikan ke naibul fa'il, jadi marfu. Ya, misalkan ansha'a ya, ansha'a kan membangun. Ansha'al ro'isu al-madrasata. Ya, ansha'al mudiru al-madrasata. Ya. Rektor membangun universitas misalkan, jamiah, mudir, ansha'a atau bana lah, bana itu membangun, bana, mudir, rektor membangun universitas, bana. Nah sekarang bana diubah menjadi bina, bunia ya menjadi bunia. Lalu bunial jami'atu, nah udah mudirnya hilang karena nggak dipentingkan. Yang penting adalah yang ditonjolkan adalah bahwa universitas itu dibangun. Hanya mungkin nanti karena jami'ah itu mu'annas maka menjadi buniyat al-jami'ah. Udah, buniyat al-jami'ah. Kata buniyat fi'il majhul, jami'ah bukan fa'il dia, tapi naibul fa'il. Sehingga kalau buniyatnya menjadi bana, ya itu fa'ilnya harus muncul, mudir. Nah gitu. Begitu mudirnya nggak diperlukan dalam kalimat itu, yang penting yang ditonjolkan adalah universitas dibangun. Ya udah, jadi buniyat al-jami'ah, al-jami'atu ya. Tadinya kan bana al-mudiru al-jami'ata, jadi maf'ul. Begitu dia bananya dirubah dan maf'ul fa'ilnya dianggap tidak perlu muncul dalam kalimat dan yang ditonjolkan adalah maf'ul bihnya, maka si maf'ul bih itu menjadi naibul fa'il. Jadi buniyat al-jami'ah. Nah, di sini nila khaira nailin ya. Kalau dalam bentuk aktif ya, awalnya adalah nala zaidun khaira nailin. Nah, begitu zaidnya dihilangkan karena dianggap tidak penting ya, yang ditonjolkan adalah barang yang diperolehnya, maka zaidnya dibuang
Lalu kedudukannya khairu nailin itu menjadi naibul fa'il. Jadi khairu nailin boleh didahulukan. Tapi lafadz khairu nailin tidak boleh didahulukan gitu. Di dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kan tetap dia kalau mau subjek itu mau fa'il, mau naibul fa'il didahulukan kan dalam bahasa Indonesia. Madrasah dibangun gitu. Atau boleh dibangun madrasah. Bisa ya. Nah, sekarang perolehan yang baik itu diperoleh. Perolehan yang baik itu diperoleh. Barang yang didapat itu telah didapat ya. Nah, sekarang zaidnya hilang karena dianggap nggak penting di sini. Iya, hanya itu syaratnya. Naibul fa'il itu nggak boleh di depan fi'il. Sebab kalau posisinya khairu nailin di awal, itu bukan lagi jumlah fi'liyah, menjadi mubtada. Menjadi mubtada khobar gitu kan. Misalnya al-jami'atu buniyat, itu bukan jumlah fi'liyah, itu menjadi jumlah ismiyah. Sebab dimulainya dengan isim gitu aja. Tapi begitu mau buniyanya mau di depan, ya tetap naibul fa'ilnya di akhir. Ya, buniyat al-jami'ah. Nah, di sini penjelasannya ya, tidak boleh naibul fa'il itu tidak boleh di awal. Ya, yakni dengan anggapan bahwa naibul fa'il didahulukan letaknya. Boleh mengatakan atas dasar naibul fa'il dianggap sebagai mubtada tuh. Kalau didahulukan ya udah berubah kalimat itu menjadi kalimat jumlah ismiyah karena tidak dimulai dengan fi'il ya. Sedangkan maf'ul menggantikan kedudukan fa'il berupa dhamir mustatar. Bentuk lengkapnya adalah nila huwa. Nah, nila huwa. Demikian pula tidak boleh membuang lafadz khairu nailin lalu mengatakannya menjadi nila. Nila. Ya, itu. Jadi itu saja ya yang akan menjadi fokus pembicaraan pada hari ini ya, bahwa di dalam struktur bahasa Arab ada kata yang termasuk ke dalam naibul fa'il. Nah, naibul fa'il adalah pengganti fi'il. Syaratnya apa? Syaratnya kalau fi'ilnya itu dijadikan pasif, dijadikan majhul. Pasif itu dalam bahasa Arabnya majhul, jadi aktif memukul doroba. Begitu doroba dijadikan pasif, maka bunyinya menjadi duriba dan maknanya menjadi dipukul. Nah, itulah. Ya. Kalau aktif maklum, ya, doroba itu jenis fi'il madi dan sifatnya dia maklum. Maklum itu artinya aktif, Tapi kalau dipukul itu bahasa Arabnya disebut pasif. Bahasa Arabnya disebut majhul dan terjemahannya disebut majhul. Ya. Bahasa Indonesianya pasif, bahasa Arabnya majhul. Bentuknya duriba. Nah, di sini nala jadi nila. Nanti akan dijelaskan ciri-ciri majhul itu seperti apa. Yang umum biasanya dalam fi'il madi itu asalnya patah, doroba. Ciri dari fi'il pasif majhul itu awalnya dikasih harokat patah, domah. Doroba jadi duriba. Yadribu menjadi yudrobu, pokoknya awalnya bunyi u gitu. Itu berarti fi'il yang majhul atau maknanya pasif. Demikian penjelasan pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.